Maka kita semua mendapatkan nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam semoga selalu Allah curahkan dan limpahkan kepada junjungan kita habibina wa syafi'ina wa nabiyina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Ibnu Abbas, demi Allah yang kuasa tiada Tuhan hanya Ia, jikalau diangkatkan dua kakinya daripada tempatnya, jika dijatuhkannya ke dalam dunia ini, niscaya penuhlah 7 petala langit dan 7 petala bumi. Jadi malaikat yang mengawal ataupun menjaga surga Aden, seandainya malaikat ini mengangkat kakinya kemudian ditaruh di dunia ini, maka hibak dunia penuh. Saking besarnya, saking ganalnya malaikat yang menjaga surga Aden. Nah, jadi itu satu malaikat. Kayak apa? Malaikat-malaikat yang lain. Kayak aja malaikat yang turun ke bumi, masuk ke dalam rumah, malaikatnya balas. Malaikat itu bisa berubah bentuk. Jarang manusia yang kawa dalam bentuk aslinya melihat malaikat kecuali para nabi. Kenapa? Pun kita dilihatkan pian keresambut kita la sa'ika, bisa pingsan, bisa meninggal dunia bila melihat malaikat. Nah, kalau zaman Nabi ada malaikat yang senang menyerupai sahabat Nabi yang bernama Dihya Al-Kalbi. Jadi malaikat itu katuju menyerupai manusia yang bumas. Jadi awaknya halus. Tapi malaikat penjaga surga Aden itu kanal keresekian. Maka ketika diangkatnya, seumpama diangkat oleh malaikat ini batisnya, dimasukkan ke dunia, hibak 7 lapis langit, 7 lapis bumi, saking besar. Adapun yang malaikat masuk ke rumah kita, yang mendoakan dan memintakan ampun kepada Allah, itu sudah berubah dari wujud aslinya. Kan kita bila baca Quran mula di rumah, maka malaikat ketujuh hadir annal baita tutla fihi kitabullah ittasa bi ahli wa kathura khair wa hadarul malaikah wa kharajat minhu syayatin. Bahwasanya rumah yang dibacakan Al-Quran, maka Allah luaskan rezekinya, Allah baguskan, banyakkan kebaikan di rumah tersebut. Para malaikat senang hadir atau datang ke rumahnya, dan syaitan-syaitan keluar dari rumahnya. Itu malaikat yang sudah berubah bentuknya daripada aslinya, nangkawa masuk ke dalam rumah orang-orang yang membaca Al-Quran. Maka memberi salam Jibril kepadanya dan jawabnya salam baginya. Nah, jadi ketika malaikat Jibril ini bertemu dengan malaikat yang menjaga pintu surga Aden, maka malaikat Jibril memberi salam. Jadi salam ini bukan hanya sekedar di dunia, tapi nanti sampai ke akhirat saling memberi salam. Saking pentingnya salam, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta malaikat Jibril ketika di-Isra Mi'rajkan oleh Allah, di-Mi'rajkan naik ke langit pertama itu memberi salam. Langit kedua memberi salam, pulang tiap langit memberi salam. Ini menunjukkan pentingnya salam. Makanya ketika kita memberi salam, apa yang akan kita dapat? Keberkahan akan dilimpahkan oleh Allah. Ketika Nabi menasihati Anas
Ujar Nabi, wahai Anas, hendaklah engkau mengucap salam yang kuno barakatan laka wali ahlika. Wahai Anas, hendaklah kau mengucap salam karena keberkahan akan Allah limpahkan untuk dirimu dan untuk keluargamu. Nah, jadi untung apabila di dalam rumah kita dibiasakan mengucap salam. Berkah. Nabi itu biar ketika sampai di Madinah nang dinasihatkan sidin tumpat hanya datang di Madinah. Nabi ini kan disambut pakai tarbang, pakai tendang. Nah, bahkan mereka menyanyikan Thala al-Badru alaina. Nah, kemudian ketika disambut itu nasihat yang pertama 4 disampaikan oleh Nabi. Ujar Nabi, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam. Nabi menasihatkan 4 perkara. Jar Nabi, hendaklah engkau tebarkan salam. Ini yang pertama. Orangnya patuh atau kada lawan kita ketemu, ucapkan salam. Apalagi anak bertamu ke rumah orang, ucapkan salam. Maka keberkahan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam rumah yang bukan rumah kamu hingga kamu minta izin dan engkau mengucap salam. Ujar Allah Ta'ala. Allah Ta'ala aja menyuruh kita mengucap salam. Ini yang pertama dinasihatkan Nabi, tebarkan salam. Biasakan mengucap salam, tapi sempurnakan salam. Assalamualaikum, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sempurna. Tapi bila yang namanya putih disunahkan tak bagus pada yang memberi salam. Misalnya yang memberi salam Assalamualaikum, maka jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi. Bila nang mampu mengucap salam Assalamualaikum warahmatullahi, maka nang menjawabnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nang wayang ini mengucap salam itu tanggung. Banyak pada mengucap salam itu pada Assalamualaikum warahmatullahi. Oh cil, Assalamualaikum, cil nur. Nah, likum itu kada dapat pahala ujuran tuh ya. Kada ada artinya likum tuh. Maka banyak orang itu Assalamualaikum. Kada ada, cari aja di hadis kada ada likum assalamu alaikum. Kada ada likum tuh ada. Nah. Yang kedua, apa yang dinasihatkan Nabi, ujar Nabi, wa'imut ta'am, merancaki memberi makan. Bila ada orang hilang yang ke rumah kita, mun orang ni labih pada sejam di rumah kita, apalagi orang jauh, nasihat guru sekumpul jadi bila lebih sejam tu usahakan makan. Ini tamu anak-anak datang, usahakan makan. Siapakah? Tapi pas kamu yang ada datangnya kayak banyak makan seorang. Ulun hari apa tuh? Hari Jumat, Kamis dia telepon, pulang jauh kan. Guru ya ada di rumah kayak semua ada juga kalau pagi ada ya di rumah. Ulun nak ke rumah pian dia jam berapa? Jam pakai ini aja. Ulun jam 9 lewat. Ulun hitung di jalannya orangnya lebih sejam. Ulun sorot banyak masak. Ini orang jauh dari Malani. Ya pakan apa nang diulah ya, ulah akan diulun rawon. Udah habis subuh bini ulun sudah menjarang dagingnya sebelum dimasukkan ke bumbu rawon. Sudah berapa jam? Sejam lebih, 2 jaman apa dah. Masukkan ke bumbu rawon mencampur jadi rawon dengan. Nah, sudah sampai jam 9 kada datang. Jam 10 kada datang. Sampai dagingnya tuh lepas pada tulangnya kada datangnya belum. Bapak kayak Pak makan seorang. Artinya orang ya, namun pada kada datang kada jadi datang, sampai sore kada datangan.
Nah, jadi kita bila sudah terjanji lawan orang itu jangan sampai kita menyalahi. Minimal WA kami ada halangan kada jadi. Karena ulun sudah beberapa kali orang tuh pada anak rumah, pian ada di rumah ada aja ulun. Nah, ada aja. Jam berapa pian ada? Insyaallah ulun sebelum zuhur ada aja. Nah, nungguin kada datang. Habis zuhur tinggalkan ceramah, takutnya mamanya bilang anak kada datang orang sampai Pak Maghrib kada ada jauh datang, kada ada jauh menghabari itulah. Kenapa kada datang? Kasihan orang-orang namun misalnya anak awal terpaksa menunggu itu biar. Nah ternyata bertamuan pulang kenapa kada datang sama orang? Aku berurut jadi Han, sudah benar alasannya. Aku berurut kada jadi datang. Kita kalau sudah janji lawan orang tuh biar datang, jangan sampai kada datang. Bilanya kada datang WA, kan ada HP tuh. Ulun kada jadi datang nah, karena sakit paru umpamanya adalah nyaman. Ulun kada jadi datang nah, duit ulun kehujanan awaknya jamur duit umpamanya apa segis benar berarti. Jadi yang kedua itu pesan Nabi, ajaran Nabi, wa'timut ta'am, biasakan memberi makan orang. Kemudian siapapun memberi makan orang, ulun sudah pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu, man amalillah atau amalullah, siapapun memberi makan orang, kaina hari kiamat bangun dari kubur diberi makan oleh Allah Ta'ala. Kenyang biar dapat makan. Biasakan bila ada orang jauh sejam lebih di rumah kita, beri makan. Tapi mun setumat jar buruk minimal teh keluar. Jangan juga orang misalnya tamu datang penyebuti, tamu datang penyebuti, tamu datang penyebuti sampai tamu ini bawa ucap, aku nih sini kada ada penyakit gula kalian. Apa kada ada disuruh nih tehnya kada ada. Yang ketiga apa pesan Nabi, jar Nabi wasilul arham, hubungkan tali silaturahim, hubungkan silaturahim, kawan keluarga. Pian mungkin nang mana orang Banjar, mama kada ada lagi di Banjar, abah kada lagi di Banjar sudah meninggal, tapi ada acil, ada julah, ada angah, ada uwan, ada marina itu nang didatangi, atau ada sepupu itu nang didatangi. Mun kita tuh bisa keluarga marina umpamanya, marina kita ini dulunya rancak didatangi oleh abah atau mama kita, maka ketika kita mendatangi maka kutiba baran biwalidayhi, dicatat oleh Allah ini anak bakti lawan mama abahnya. Pian ada keluarga di Jawa, mama di Jawa meninggal, abah meninggal, tapi ada saudara mama, saudara abah pian datangi, maka kutiba baran biwalidayhi, dicatat bakti lawan mama abah. Jangan ketika mama abah meninggal maka hubungan putus lawan keluarga. Nabi baru sampai di Madinah, yang ketiga pesan Nabi wasilul arham, sambung silaturahim dengan keluarga. Jangan sampai lawan keluarga kada tahu-tahu lagi. Kalau zaman ulun kakanakan tuh biar ulun kakanakan waktu itu tahu sepupu 3 kali tahu. Sepupu 3 kali itu berarti yang padang sanak siapa? Nenek atau kai ulun. Sepupu 3 kali tahu lah. Wah ya ini orang jangan sebut 3 kali, sebut 2 kali pengen kada tahu kanakan. Nah, saking akrabnya bahari itu. Orang bila anak pengantinan, biar bahari ini anak pengantinan yang kawinan, maka keluarga itu seminggu menginap di rumah. Seminggu berdahulu. Nah, tapi wah ini makanan catering pangle. Karena kayak bahari kan kita menyangrai nyiur dulu tuh. Maruk nyiur aja besusun. Mulai di Kelawang tuh sampai ke sini nak besusun ibu-ibu maruk nyiur lah, main kada ada lagi sudah. Karena jadi sangrai nyiur atau gasan bumbu daging bulan, main kada ada lagi sudah. Kenapa? Serba praktis. Catering. Berapa cateringnya? 60 juta. Jam 2 habis makanannya. 60 juta. Baik masak seorang ya. Ulun ada Bapak Tuhan tuh. Catering sini berapa? 80 juta. Jam 2 habis, nambah lagi 20 juta, dan itu pun masih kali cukup pada jam yang ditentukan. Nah, wah ini biar yang masak seorang, amun banyak besi keluarga, kecuali kada ada besi keluarga lah. Apalagi tetangga mesti baikkan aja, masak seorang. Kembali lagi, silaturahim dijaga. Yang keempat apa pesan Nabi? Ujaran Nabi, wa shallu bil lail wan nasu niyam.
Sembahyanglah tengah malam di saat manusia sedang terbuai mimpi, terbuai tidur. Lagi asikan nguring kita sembahyang aja. Mudahan kita berdatang kawas sembahyang tengah malam. Biar karena kerasaan bang umur kita habis, mumpung masih ada umur, sembahyang tengah malam. Biar jam 4 kada bapak pikiran tuh biar. Jam 4 kada bapak jam 4 sebelum subuh. Sembahyang tahajud 2 rakaat, witir 3 rakaat sudah. Atau tahajud 2 rakaat witir serakaat pun kada bapak, yang penting ada gasan sangu kita. Balik. Nah jadi Jibril memberi salam lawan malaikat penjaga pintu surga Aden. Jibril memberi salam, maka malaikat itu pun menjawab salamnya Jibril. Apalagi ketika kita mau mengucap salam, kemudian Assalamualaikum, mendoakan kan? Waalaikumsalam, mendoakan juga nang mau nyahutinya. Bersalaman, ketika kita bersalaman deh tolak ya. Apa ajar Nabi? Ma min muslimin yaltaqiyani fa yatasafahan illa ghufira lahum ma qabla ayyaftarika. Tidak ada di antara dua orang muslim yang mereka berjumpa kemudian bersalaman, maka Allah ampuni dosa mereka sebelum mereka berpisah. Belum berpisah lagi, dosa diampuni oleh Allah. Biasa akan bersalaman lawan kawan, ketemu bersalaman, anak murid kena bersalaman. Kita bersalaman tuh berapa kali aja sunnah. Yang penting talindung sedikit sunnah kalau bersalaman, talindung sedikit sunnah bersalaman. Nah kita sudah bohong 2 tahun karena kau bersalaman, ya betul tuh. Bila tetamu kayak apa tuh? Tetamu tuh gantian bersalaman tuh aku bantam leh. Oh bantam juga ulun ada mungkin pinang tuh pengantin waktu zaman corona tuh. Pengajian normal kalau Selasa Yudis habis maghrib. Bapak ulun naik ke situ ada jemang ulun guru aja. Gini ulun. Nah, ya sih dia kan takut ulun orang kayak ini aja ulun. Kalau kayak ini Nabi memandangkan kalau berpahala kan ada mana berpahala, tapi kalau nang kayak ini berpahala ya ulun dosa diampuni oleh Allah. Mau kada musim mah buka ini ya. Padahal kayak ini saya kalau mau bersalaman jadi lawan yang lain kayak ini berdatang kayak ini buka bersalaman topian nahap jangan ujungnya gitu kecuali mohon pian menghindari lawan lalakian karena bapak ujungnya aja kalau bagus kali kahit bagus lagi, tapi amun sama-sama bibini juga kacak tangan sini amun bibini lawan laki jangan ngambil pakacak bagaimana apalagi tangan menguir sih. Ada juga kayak itu tuh itu biar sih ulang nyala lagi sama laki bini sama bini hampir bersalaman balik dan berkata ya siapa engkau ini? Maka berkata Jibril, aku Jibril Rasul Rabbil Alamin, maksudnya utusan Tuhan semesta alam. Maka berkata malaikat itu subhanallah, ada yang bernama Jibril tiada pernah ku dengar sekali-kali. Malaikat yang menjaga pintu surga Aden ini mendengar malaikat Jibril mengucapkan tasbih. Kagum sidin kenapa? Aku Jasidin kada pernah mendengar Jasidin orang yang bernama Jibril. Kada tahu sidin pada orang ada mengaran Jibril. Nah kita bagus mengarani anak dengan nama-nama para nabi, malaikat boleh juga kita ambil. Siapa ngaran anak Jibril, boleh kan? Boleh. Kalau orang luar negeri itu nya kada Jibril, kada Gabriel kah? Jibril. Ismailnya Samuel. Ya Allah tak. Mikael, Michael. Kalau tak. Jadi orang Inggris itu banyak dia yang menuruti nabi, tapi nya pengucapannya lain. Nya ngarannya Mikael, tapi di Kiau Michael, ya kalau tahu Michael Jordan, ya kalau tahu Michael Jackson kan siapa orang meninggal tuh, Michael Jackson, Michael Jordan. Kemudian apalagi tuh ada tuh Yusuf tuh ngaran Nabi Yusuf, ini Yusuf tuh Yusuf sebenarnya. Bila Ibrahim Abraham, pada Ibrahim tapi bukan orang negeri Abraham. Ini mah ambil ngaran nabi juga. Ambil ngaran nabi.
Ini orang luar negeri kan pengucapannya lain, Bang. Meja ini kan kalau bahasa Inggrisnya apa? Apa bahasa Inggrisnya meja? Tabel. Tulisannya apa? Tabel tulisannya. Dibaca tabel. Lope. Tulisannya lope dibaca love. Before tulisannya before dibaca. Before kan lain, makanya mau menyambat nama-nama nabi itu lain ya. Yusuf, Sulaiman, Solomon ya. Nah, padahal Sulaiman. Nah jadi mulai aja kita mengambil ngaran malaikat boleh aja. Jibril, Jibril boleh kan? Boleh. Nah, tapi hati-hati jangan mengarani Israel. Kada boleh kak? Boleh bang, tapi kalau pindah orang takutan Israel datang itu. Padahal kan anak sih Israel. Malaikat penjemput nyawa, orang takutan orang. Ngaran Nabi paling bagus ngarani anak pula. Tapi yang paling abdal siapa? Abdurrahman, Abdurrahim itu paling abdal ngaran sudah. Abdurrahman, Abdurrahim. Tapi jarang sudah orang ngaran kayak itu karena garang katuaan. Nah, guru ini anak ulun laki-laki ngarannya siapa ya guru bagus? Anu aja sudah Abdurrahman. Karena guru aja. Kenapa? Sama orang kayak di sebelah rumah itu nama. Abdurrahman itu bagus. Dulu ada orang datang ke rumah almarhum Habib Toha. Lalu orang ini menyiapkan karena anak karena Abdurrahman. Tapi datang ke rumah Habib Toha. Habib, kawa kabian mana dia punakan guru sekumpul. Mintakan ngaran jasana anak ulun. Habib Toha akrab dengan guru sekumpul. Teleponnya bertahas. Assalamualaikum guru, waalaikumsalam Bib. Anu guru ini ada jemaah ulun betakon. Anu kada betakon bang minta ngaran non pian. Nah bagusnya siapa guru ngarannya? Apa aja guru? Nang di ngarannya nang dihandak di ngarannya nang disiapakannya itu jadi guru bagus saya. Tahu guru pada orangnya apa ngarannya anaknya Abdurrahman tahu guru. Nah, bagus saya sih nang itu aja sudah nang disiapkannya. Nah, jadi ngaran Nabi atau malaikat Muhammad Ahmad bagus. Maka berkata malaikat itu subhanallah, ada yang bernama Jibril tidak pernah kudengar sekali-kali. Maka kata malaikat, kemana engkau datang ini? Nah malaikat penjaga pintu ada tuh betapa kata Jibril, kemana biar nek? Datang kemana biar? Kata Jibril, aku datang kepada surga ini. Maka berkata Jibril, telah dijadikan Allah Ta'ala 8 surga. Aku datang kepada surga ini. Maka berkata Jibril, telah dijadikan Allah Ta'ala 8 surga. Nah, malaikat Jibril berhabar lah malaikat penjaga surga adanya bahwa Allah Ta'ala ada menjadikan 8 surga. Maka berkata ia, siapa yang mengawal surga itu? Nah malaikatnya berkata pulang, siapa yang menjagai surga yang 8? Nah, pada minggu yang lalu sudah kita bahas surga itu ada 8, neraka ada 7. 7 itu kan kayak ini, artinya ke atas. Bilanya 8 kayak ini kalau artinya bila orang kayak ini, bila orang nang masuk neraka tuh kada masuk kecuali orang-orang sombong. Bila nang kayak ini kada masuk surga kecuali orang-orang tawadhu. Nah, makanya di bawah lah. Orang menunduk. Kembali lagi. Nah, jadi siapa yang mengawal itu maksudnya siapa penjaganya, penjaga pintu surga yang 8? Maka kata Jibril, Malik Ridwan yang mengawal surga itu. Yang menjaga pintu surga yang 8 adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini orangnya murah senyum. Wah, waktu Nabi datang ke surga ini Nabi datang. Waktu Isra Mi'raj kan dikatakan surga, maka malaikat Ridwan itu senyum. Makanya bagus kita itu murah senyum. Orang murah senyum itu ciri ahli surga. Menuruti sifat hubungan ahli surga pangurahingan. Nang kada mau takurahin itu malaikat Malik itu kada mau takurahin. Nah, penjaga neraka. Kejam harusnya supaya menakut-nakan.
kadang mau pun jangan neraka tuh kurehing, nah apalagi lembut kadang mau, karena menyiksa tugasnya. Maka berkata ya malaikat yang menjaga surga adil bocah pulang, subhanallah, tiada kusangka bahwasanya adalah Allah Ta'ala menjadikan surga lain daripada ini surga. Dikiranya surga yang dijaganya. Jadi malaikat ini ada surga, ternyata ada surga yang lain, 8 surganya. Nah, yang dicari oleh malaikat Jibril ini adalah surga Hajratul Qudus. Hajratul Qudus itu yang ada di Aden tadi. Maka berkata ya, apa engkau kehendaki kemari? Ujar malaikat ini bapak biar nak kesini menelpon malaikat Jibril. Maka kata Jibril, dititah oleh Tuhanku mengambil Hajratul Qudus. Nah ya tuh, ya Allah, aku diperintahkan ya malaikat Jibril kesini untuk mengambil Hajratul Qudus. Hajratul Qudus ini ngarang surga juga, tapi selain daripada yang 8 tadi maksudnya. Maka di mana ia sekarang ya malaikat Jibril? Maka saat mereka itu, inilah yang bernama Hajratul Qudus. Maka dipilih oleh Jibril dari bawahnya lalu sampai kepada puncaknya, tiadalah tahu bilangannya melainkan Allah Ta'ala juga yang mengetahui dia. Maka kata Jibril, aku kehendaki menanggung dia, aku bawa ke hadrat Allah Ta'ala. Jadi malaikat Jibril surga Hajratul Qudusnya aku bawa. Padahal Hajratul Qudus itu gananya seperti langit dan bumi luasnya. Nah, maka kata malaikat itu, siapa serta kamu? Bahasa kitanya lawan siapa? Biar ke sini maksudnya memikul surga ini kayak apa caranya? Maka kata Jibril, tiada seorang, ada denang lain, tiada seorang serta aku, ada denang lawan aku empatnya. Dan aku tanggung akan dia dengan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, kemudian ditanggung akan dia oleh Jibril dengan sekalian mahligainya. Semuanya anak dalam surga itu dibawa oleh Jibril, dan pohon kayu di dalamnya dibawa ke hadapan Allah Ta'ala. Maka disuruh Allah Ta'ala kan Jibril naik kepada puncak mahligai, panggil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar Allah Ta'ala, wahai Jibril, naik ke mahligainya kiau Nabi Muhammad. Kemudian, ya Muhammad, marilah engkau. Nah, malaikat Jibril manggil Nabi, disuruh oleh Allah Ta'ala, wahai Nabi Muhammad, ke sini biar. Dan segala nabi dan segala mukmin kepada Dhiyafah Rabbul Alamin, dia panik perjamuan. Jadi dipanggil para nabi, utamanya nabi kita, untuk mendatangi jamuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jamuan Allah Ta'ala itu seminggu sekali, hari Jumat. Makanya orang di dalam surga itu, dalam kitab Jawharul Ma'hub dipadahkan mengetahui malam itu caranya bila hijab turun, dinding itu turun, bilanya siang besokan naik matahari kadang. Mengetahui waktu sembahyang bila malaikat bertahlil bertasbih. Waktu di dalam surga kan ada sembahyang, tapi ini zuhur, ini asalnya maghrib isya, waktunya dengan takbir dan takbirnya para malaikat. Mengetahui minggu, oh ini seminggu sudah. Nah, caranya kayak apa? Yaitu dengan cara mendatangi jamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tiap hari Jumat. Mengetahui bulan, nah mengetahui bulan karena ada para malaikat membawa akan hadiah dari Allah Ta'ala. Bilanya malaikat membawakan hadiah, berarti bulan ini sudah berganti. Tapi dalam surga itu khalidina fiha abada, kekal mereka selama-lamanya, kada dan keluar lagi sampai tahun berapa kada ada salawasan di dalam surga, kada bakal keluaran. Nah, makanya bila kita masuk ke dalam surga dan mudahan masuk surga, maka dinyamanakan oleh Allah Ta'ala salawasan, kada batah lagi kita memikirkan ini dan itu, bernikmat-nikmat aja lagi dalam surga. Dan mengetahui setahun dalam surga itu kan ada hari rayanya, ada. Dan dengan kemuliaan maka berjalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nah sampai saja karena semuanya dan dengan kemuliaan.